Baik, Bapak Ibu Guru Indonesia yang hebat, pada video kali ini kita akan membahas kembali soal pilihan ganda PCK berbasis studi kasus untuk bidang studi bahasa Inggris bagian kedua. Pertama-tama kita baca soalnya terlebih dahulu. Miss Tenri, an English teacher, is developing a lesson plan to foster a positive learning environment and enhance her student listening and speaking skill in a discussion task. By aligning the learning activity with the student interest and need, Miss Tenri aims to create a more engaging and effective learning experience. Which of the following strategy will be effective in achieving Miss Tenri goals? Choose the correct statement for this situation. There can be more than one correct statement. And the statements are: A. Incorporate activity that encourage active listening, such as summarizing, paraphrasing, and asking clarifying a question during a discussion. B. Foster open-ended discussion where the student can freely express their opinion, ask a question, and engage in a meaningful dialogue with their peer. C. Promote individual learning experiences by having a student independently analyze discussion tasks, note key points, and construct meaning on their own. D. Provide the student with real-world tasks or scenario that require them to apply their listening and speaking skill in a practical context, such as conducting interview or participating in debate. And E. Employ memorization drills to help the student internalize information, improve their recallability, and develop stronger memory skill for retaining fact, formula, and vocabulary. Baik, Bapak Ibu Guru, untuk menjawab soal PCK, saya selalu menyarankan seperti di video sebelumnya untuk mencari apa sih yang menjadi inti pertanyaan dari soal PCK tersebut. Untuk mencari tahu di mana sih letak inti pertanyaan itu, maka ibu bapak bisa membaca pada kalimat-kalimat terakhir dari paragraf soal PCK itu sendiri. Nah, untuk soal ini ibu bapak bisa membaca dari kalimat which of the following strategy will be effective in achieving Miss Tenri goals. Jadi dari kalimat ini kita bisa mengetahui, oh ternyata yang ditanya itu strateginya. Strategi apa sih atau yang mana sih yang efektif agar Miss Tenri dapat mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Nanti kita cari tahu di soalnya ketika kita membaca soal ini dari atas secara menyeluruh. Nah, hal lain yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah instruksi dari soal ini. Di sini dikatakan choose the correct statement for the situation above. There can be more than one correct statement. Jadi pilihan ganda ini adalah pilihan ganda kompleks di mana jawaban benar itu bisa lebih daripada satu. Berarti bisa 2, 3, 4 atau bisa saja benar semua seperti itu ya. Jadi nanti untuk mengetahui benarnya yang mana yang benar ya nanti kita sesuaikan dengan apa, dengan kata kuncinya
Seperti itu. Kata kuncinya apa? Kita melangkah ke langkah selanjutnya. Setelah Bapak Ibu mengetahui inti pertanyaan dari soal PCK, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu mulai membaca secara keseluruhan soal PCK. Namun yang perlu Bapak Ibu ingat adalah ketika Ibu membaca soal tersebut, maka Ibu Bapak juga berusaha untuk mencari kata kunci. Kata kunci itu maksudnya Ibu Bapak berusaha mencari apa sih sebenarnya yang diminta oleh soal PCK tersebut ya. Jadi nanti dari kata kunci tersebut nanti kita akan berusaha cocokkan dengan opsi-opsi yang disediakan. Oke. Nah, kita mulai membaca secara menyeluruh untuk soal ini ya. Saya coba artikan dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Miss Tendri, seorang guru bahasa Inggris, sedang mengembangkan rencana pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan meningkatkan keterampilan mendengarkan dan berbicara peserta didik dalam teks diskusi. Oh, jadi kita menemukan nih. Jadi rencana pembelajaran itu untuk meningkatkan enhance a student listening and speaking skill, meningkatkan keterampilan mendengarkan dan berbicara peserta didik. Jadi kita menemukan nih satu kata kunci lah. Satu kata kuncinya itu adalah meningkatkan keterampilan mendengarkan dan berbicara peserta didik dalam teks diskusi. Nah, ketemu nih kata kunci kedua, teks diskusi atau dalam konteks diskusi atau berdiskusi. Jadi kita sudah punya dua kata kunci ya. Dengan menyelaraskan kegiatan pembelajaran dengan minat dan kebutuhan peserta didik, Miss Tendri bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Kemudian pertanyaannya adalah manakah dari strategi berikut yang akan efektif untuk mencapai tujuan Miss Tendri. Oke, jadi dari hasil membaca kita tadi kita menemukan dua kata kunci penting ya, yaitu untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan dan berbicara. Itu yang pertama, yang kedua adalah dalam teks diskusi, dan yang ketiga adalah pertanyaan intinya, yaitu yang ditanyakan adalah strateginya. Jadi kita sudah punya tiga kata kunci ya. Apa itu adalah strategi apa sih yang sesuai untuk apa? Untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan dan berbicara. Dalam hal apa? Dalam hal teks atau konteks diskusi atau berdiskusi. Seperti itu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Mengapa kata kunci itu penting sekali kita cari? Karena soal PCK berbasis studi kasus kan dia itu dalam bentuk paragraf panjang ya. Jadi dia memang takes time. Jadi untuk biar tidak menghabiskan waktu, maka kita harus betul-betul teliti mencari kata kuncinya. Nah, dari kata kunci inilah nanti kita akan berusaha menyesuaikan, membandingkan dengan opsi-opsi jawaban yang tersedia. Oke, sekarang mari kita analisis satu persatu pilihan statementnya ya. Ibu Bapak yang perlu diingat kembali, ini adalah pilihan ganda kompleks. Jadi jawaban benar bisa lebih daripada satu. Jadi nanti kita coba bandingkan ya antara statementnya, opsinya dengan kata kunci yang sudah kita temukan sebelumnya. Oke, kita mulai dari opsi A. Di sini ada kalimat incorporate activity that encourage active listening, such as summarizing, paraphrasing, and asking clarifying question during discussion. Nah, ini artinya adalah melakukan berbagai aktivitas yang mendorong keterampilan mendengarkan aktif ya, seperti meringkas, menyadur, dan mengajukan pertanyaan klarifikasi selama diskusi. Jadi aktivitas
Yang dimaksud dengan active listening di sini adalah kegiatan meringkas, menyadur, dan mengajukan. Jadi maksudnya ini adalah peserta didik mendengar sebuah informasi dari gurunya, baik itu dari audio atau dari perkataan langsung gurunya. Mereka kemudian meringkas dari apa yang mereka dengarkan. Para praise menggunakan bahasanya mereka sendiri, kemudian mereka nanti akan mengajukan pertanyaan ketika ada hal yang mereka tidak pahami ya dari apa yang mereka baru saja dengarkan. Nah, dengan melakukan aktivitas-aktivitas ini, peserta didik ini dilatih ya pasti untuk fokus mendengarkan, kemudian memahami dan merespon apa yang disampaikan oleh orang lain, dalam hal ini gurunya ya. Mereka juga ini berlatih untuk menyampaikan kembali informasi dengan kata-kata mereka sendiri itu, dan mencari kejelasan jika ada yang tidak dipahami. Nah, dari opsi ini kita bisa lihat nih bahwa aktivitas ini mampu meningkatkan atau dapat menjadi salah satu strategi yang mampu meningkatkan kemampuan listening dan speaking peserta didik ya during a discussion, selama diskusi. Jadi sejauh ini untuk opsi A ini cocok ya, cocok dengan kata kunci yang kita peroleh. Baik, sekarang kita pindah ke opsi atau statement bagian B, yaitu foster open-ended discussion where a student can freely express their opinion, ask a question, and engage in meaningful dialogue with their peers. Atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah mendorong diskusi terbuka di mana peserta didik memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan terlibat dalam dialog yang bermakna dengan teman sekelasnya. Pertanyaannya adalah apakah opsi ini sesuai dengan kata kunci yang sebelumnya sudah kita temukan. Nah, Bapak Ibu, diskusi terbuka atau open discussion itu manfaatnya banyak. Salah satunya adalah memungkinkan peserta didik untuk berlatih berbicara serta mengungkapkan ide-ide mereka ya. Nah, mereka juga nanti akan ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Yang tak kalah pentingnya dari open-ended discussion ini, open-ended discussion adalah peserta didik memiliki kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan mendengarkan aktif ya. Mengapa? Karena mereka nanti akan memiliki kesempatan untuk mendengarkan pendapat dan argumen teman-teman mereka. Nah, setelah mendengarkan argumen, mereka nanti akan berusaha untuk memahami sudut pandang yang berbeda. Ini kan discussion ya. Biasanya kalau discussion itu ada dua hal yang pro and kontra biasanya ya, atau ada dua hal atau ada dua sudut pandang yang berbeda. Jadi nanti peserta didik akan berusaha untuk mendengarkan pendapat atau argumen dari temannya. Mereka nanti akan belajar memahami sudut pandang yang berbeda tersebut. Kemudian mereka nanti akan berbicara untuk mengungkapkan idenya mereka seperti apa, atau tidak hanya mengungkapkan tetapi juga nanti mereka akan memberikan atau mengajukan pertanyaan terkait topik diskusi yang sedang dibahas. Jadi opsi B ini sangat jelas dia selaras atau linear atau memiliki keterkaitan dengan kata kunci yang sudah kita temukan sebelumnya. Jadi opsi B ini benar ya Bapak Ibu. Untuk opsi C, Bapak Ibu, opsi C itu bunyi statementnya adalah promotes individual learning experiences
by having a student independently analyze discussion text, not key points, and construct meaning on their own. Sekarang mari kita analisis bagian C. Nah, bagian C ini artinya dalam bahasa Indonesia adalah mendorong pengalaman belajar individu, di mana peserta didik bekerja secara individual untuk menganalisis teks diskusi, menuliskan ide-ide, dan membangun makna secara mandiri. Sekarang kita cek dulu, apakah teksnya teks diskusi? Ya, statement ini, statement C, menggunakan teks diskusi. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah dia di sini strategi belajarnya adalah individual learning atau belajar secara mandiri. Bapak Ibu, perlu diingat meskipun belajar mandiri itu penting, namun untuk meningkatkan kemampuan berbicara, maka otomatis peserta didik perlu berinteraksi dengan orang lain. Maka diskusi kelompok atau berpasangan itu lebih baik dibanding bekerja secara mandiri. Karena kalau dia diskusi kelompok atau berpasangan, itu akan memberikan kesempatan yang lebih baik kepada peserta didik untuk berlatih berbicara. Sedangkan opsi C-nya ini dia adalah menganalisis teks diskusi, berarti analisis ya. Kemudian menuliskan ide-ide, berarti dia lebih ke writing, membangun makna secara mandiri itu juga writing. Jadi opsi C ini dia tidak memiliki keterkaitan atau tidak terkait dengan kata kunci yang kita miliki. Ya, jadi opsi C ini salah ya. Opsi D-nya provide student with real world tasks or scenario that require them to apply their listening and speaking skill in practical context such as conducting interview or participating in debate. Yang artinya adalah memberikan siswa tugas atau skenario nyata yang mengharuskan mereka untuk menerapkan keterampilan mendengarkan dan berbicara dalam konteks praktis seperti melakukan wawancara atau berpartisipasi dalam debat ya. Udah kelihatan nih keterampilan. Oke, dia keterampilannya sini mendengarkan dan berbicara. Sekarang bagaimana dengan teksnya? Dia di sini teksnya dalam konteksnya ya, dia ini untuk wawancara atau berpartisipasi dalam debat ya. Debat atau dalam hal ini diskusi, berdiskusi ya. Saya rasa untuk opsi D ini benar ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke opsi selanjutnya. Option selanjutnya A. Employ memorization drill to help a student internalize information, improve their recall abilities, and develop stronger memory skill for retaining fact, formula, and vocabulary. Nah, Bapak Ibu, apakah opsi atau statement E ini memiliki hubungan dengan kata kunci yang sudah kita temukan sebelumnya? Yang E ini kan kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah memberikan siswa latihan menghafal yang memungkinkan siswa untuk menginternalisasi informasi, meningkatkan kemampuan mengingat dan mengembangkan keterampilan mengingat yang lebih kuat untuk mempertahankan fakta, rumus, dan kosakata. Kalau kita perhatikan opsi ini, maka tidak ada sama sekali kata yang mengindikasikan keterampilan speaking, berbicara, dan listening ya. Jadi di sini lebih menekankan pada latihan menghafal. Nah, Bapak Ibu, latihan menghafal memang penting, tapi sekali lagi dia ini tidak secara langsung berkaitan dengan meningkatkan kemampuan mendengarkan dan berbicara dalam konteks berdiskusi ya. Jadi bisa kita katakan bahwa opsi E ini
kurang tepat ya Bapak Ibu. Dia tidak sesuai dengan kata kunci yang kita temukan, tidak ada keterampilan mendengarkan dan berbicara, kemudian konteksnya juga bukan konteks diskusi ya. Di sini dia lebih fokus ke mengingat, mengembangkan keterampilan mengingat ya. Mengingat apa? Fakta, rumus, dan kosakata. Jadi dapat kita simpulkan untuk opsi E-nya ini kurang tepat. Baik, Bapak Ibu, dari hasil analisis kita bersama terkait opsi-opsi atau statement-statement A, B, C, D, dan E, maka dapat kita simpulkan bahwa opsi yang benar itu adalah opsi A, kemudian B, dan D. Yang salah itu adalah C dan E ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya rasa demikian. Semoga video ini dapat memberikan gambaran singkat terkait bagaimana sih cara menjawab soal-soal PCK berbasis studi kasus khususnya untuk program studi bahasa Inggris. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah berlangganan atau sudah menjadi member di kursus Dosen Ricole, untuk tryout lainnya bisa diakses di akun belajarnya masing-masing. Demikian ya Bapak Ibu. Thank you.